Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa PPSI UGJ ya, selamat datang lagi di mata kuliah menulis. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk semuanya. Semoga hari ini teman-teman tetap semangat dan sehat selalu. Ya, karena dengan semangat dan sehat itu akan menjadikan teman-teman menjadi mahasiswa yang sangat luar biasa ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa itu harus punya progres minimal dari tulisan, minimal dari beberapa karya, minimal kompetensi yang lain. Dengan begitu nanti teman-teman akan meningkatkan kapabilitas teman-teman menjadi seorang mahasiswa yang memiliki jiwa intelektual, ya baik dari segi seni, humaniora ataupun yang lain. Oke, kembali ke materi utama yaitu tentang menulis. Nah, kalau teman-teman sudah review di aplikasi membaca menulis di saya itu sudah lengkap sekali ya, mulai dari kita membuat ide hingga nanti publish di jurnal itu sudah ada garis besarnya di sana. Jadi teman-teman kalau bingung silahkan review dan membaca di sana. Di sana sudah banyak sekali petunjuk ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang metode. Nah, tadi sudah saya kirimkan link, itu contoh artikel saya yang baru terbit ya, di mana ketika penulis itu menggunakan teori literatur review. Nah, saya sampaikan dulu. Bentar. Saya izin share screen. Nah, mohon maaf, share screen saya sudah nampak, Mas Nanda? Sudah, Pak. Oke, ini tulisannya Mas Nanda ya. Nanti kita lihat, kita review bareng di akhir. Ini sudah bagus sekali nih. Oke, kita akan masuk ke metode penelitian. Nah, jadi metode penelitian itu banyak sekali ya. Ada kuantitatif, ya, ada kualitatif, nah, minimal ini. Nah, kalau nanti teman-teman sudah semester lebih tinggi, nanti ada ini kuantitatif dan kualitatif. Nah, tetapi kali ini saya akan menyampaikan ke teman-teman metode penelitian yang sering kita gunakan, yaitu yang mudah dan bisa cepat diselesaikan itu adalah literatur review. Nah, apa literatur review itu? Nah, literatur review itu adalah studi pustaka. Jadi kita hanya mencari dan melihat-lihat dokumen-dokumen yang sudah ada, kemudian kita gabung, kita perkuat dengan ide kita. Itu namanya literatur review. Nah, di dalam metodologi penelitian atau bagian metode itu minimal mengandung atau kita sampaikan jenis penelitian. Nah, ini penelitian ini merupakan penelitian kuanti, kuali, jenis apa, atau literatur review. Nah, kemarin ada yang analisis novel itu siapa ya? Mas, siapa yang tentang bahasa di dalam novel G30 SPKI atau apa itu? Siapa ya? Coba sampaikan di sini. Nah, saya bahas novel. Oh iya, Mas Idrus, itu nanti kualitatif ya. Saya sampaikan nanti kualitatif, itu nanti berarti sumbernya sumber novel, nanti saya jelaskan itu ya. Jadi hampir sama nanti. Oke, Mas Idrus sudah sampai mana progresnya? Lagi nulis Pak yang di latar belakang. Oke, sudah berapa paragraf?
Atau berapa kata kunci yang ditulis? Udah semua sih Pak, cuma harus dikembangkan lagi. Soalnya kalau saya Oke. baca-baca masih ada yang kurang. Boleh sip. Ya. Oke ya, saya kembali ke sini nanti saya sampaikan lagi. Nah, kita ke ini literatur review ya atau metode dulu ya, jenis penelitian. Nah, data dan sumber data. Nih, data dan sumber data ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Nah, ini minimal ini ada jenis penelitian, kemudian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, boleh nggak misalnya kita tambah yang lain, misalnya ada waktu dan tempat, boleh, tetapi ya ini sudah mewakili. Nah, jadi ada data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, yang terakhir ada teknik validasi data. Nah, ini. Nah, kalau jenis penelitian, nah ini ada kuantitatif, kualitatif, nah, literatur review, atau nanti ada eksplorasi. Nah, itu banyak sekali nanti ya jenisnya. Misalnya kita hanya wawancara saja, berarti itu eksplorasi. Nah, misalnya kita hanya ngasih angket, nah itu juga bisa eksplorasi. Data dan sumber data. Nah, data itu ada primer dan sekunder. Nah, ada misalnya data berupa angka. Kalau misalnya nanti kalau Mas Idrus itu berarti datanya, karena itu novel, berarti datanya itu data primer dalam bentuk kata, frasa, atau kalimat yang diambil dari sumbernya apa, yaitu novel. Itu ya. Nih, ada. Nah, kalau sekunder, ya sekunder itu ini khusus untuk literatur review. Jadi literatur review itu datanya adalah data sekunder. Jadi literatur review itu datanya ada data sekunder. Nah, jadi teman-teman ini saya arahkan ke sini nanti supaya enak ya. Nah, teknik pengumpulan datanya ya bisa membaca dan seterusnya, itu teknik pengumpulan data. Nah, teknik analisis data ini kalau kualitatif bisanya kita sering menggunakan Miles-Huberman. Nah, ini sering kita gunakan Miles-Huberman. Di sini ada 3 langkah. Ya, 3 langkah ini kalau Mas Idrus bisa pakai ini nanti Mas Idrus ya. Terus teknik validasi data itu kita sering menggunakan triangulasi. Nah, kita sering gunakan triangulasi seperti ini. Nah, jadi nanti ini disampaikan di dalam bagian metode. Ya, ini ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Triangulasi itu ada sumber. Ya. Triangulasi itu bukan tri 3 loh ya. Triangulasi itu satu kesatuan istilah ya. Ada metode, ada sumber, ada peneliti, satunya lagi ada apa ya, saya lupa. Nah, tergantung teori yang kita gunakan. Oke, jadi di dalam metode mencakup ini ya, jenis penelitian, data sumber data, teknik analisis data, teknik validasi data. Nah, kalau di literatur review nanti tidak usah semuanya ikut. Nah, ini saya kasih contoh yang literatur review. Ya, tadi teman-teman sudah saya kasih linknya. Nah, ini ada metode. Di paragraf 1 ngomong tentang jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau literatur review. Nah, kemudian diperkuat. Penelitian studi pustaka ini merupakan aktivitas penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbasis literatur dengan bentuk kegiatan telaah kepustakaan. Nah, jadi penelitian literatur review atau studi pustaka itu diperkuat oleh 3 pendapat, yaitu syari,
Mendari, Sawarjuwono dan Kadir, dan Sid. Nah, ini jadi pendapat kita diperkuat oleh 3 referensi. Nah, ini kan jenis penelitian tadi ya di paragraf 1. Kemudian, karena ini literatur review, data penelitian ini berupa data sekunder yang relevan dengan, kenapa kok sekunder? Karena kan kita itu kan menelaah, kita mencari bahan-bahan yang sudah ada di internet, kemudian kita justifikasi dengan pernyataan kita. Data penelitian ini berupa data sekunder yang relevan dengan topik pembahasan. Nah, kalau Mas Frananda kan membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar, berarti ya data-datanya tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau ini judul saya kan strategi menyusun bahan ajar inovatif berbasis mobile learning untuk pembelajaran mata kuliah keterampilan menulis di abad 21. Nah, jadi ya topik-topiknya apa? Ya, topik-topik itu ya yang kita ambil dari kata kunci itu. Ada tentang abad 21, ya ada mobile learning, ya ada bahan ajar, ya, kemudian mata kuliah keterampilan menulis. Jadi ya kita mencari tentang topik-topik itu. Nah, data bersumber dari mana? Ya, dari buku terbitan Indonesia atau luar negeri. Dari artikel hasil penelitian yang sudah dipublikasi dalam jurnal nasional maupun internasional. Dalam proceeding juga bisa. Jadi kalau ini kualitatif untuk literatur review, data penelitiannya adalah data sekunder, sumbernya yaitu ya dari literatur review, dari buku bisa buku internasional, nasional. Kalau tidak ada internasional berarti buku nasional saja. Kalau saya mencari di nasional ya berarti nasional saja. Tetapi kalau teman-teman ada nyari ya di internasional ya ada internasional. Kemudian prosedur pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Nah, kalau saya menggunakan literatur review, itu saya sering menggunakan teorinya Mary Wade-Jones untuk alur penelitian saya. Jadi, Pak, misalnya saya boleh nggak menggunakan metode pengumpulan data yang lain selain Mary Wade-Jones? Boleh, karena banyak sekali prosedur pengumpulan data selain Mary Wade-Jones. Nah, tetapi yang sering saya gunakan itu adalah teorinya Mary Wade-Jones. Gitu. Nah, ini contohnya ada berapa langkah di sini Mary Wade-Jones? Ada 9 langkah. Pak, misalnya saya mengadaptasi semuanya, boleh nggak? Ya boleh. Pak, misalnya saya hanya beberapa, ada 4 dari teorinya Mary Wade-Jones, boleh nggak? Ya boleh, jadi tergantung peneliti itu mau seperti apa. Nah, ketika prosedur pengumpulan data menggunakan Mary Wade-Jones, nah implementasinya dari langkah-langkah itu disampaikan. Yang pertama ngapain? Oh, kita topik yang dipilih tentang strategi ini. Kemudian peneliti membuat konsep bahan ajar inovatif itu seperti ini. Kemudian peneliti membuat sebuah pertanyaan kira-kira tentang strategi yang digunakan. Strategi yang dipilih dan menggunakan strategi bahan ajar. Saya karena strategi itu kan menggunakan milik Kosase. Kalau enggak ya langsung saja. Kemudian mencari referensi dari buku dan artikel jurnal. Nah ini ya. Pak misalnya Pak prosedur boleh enggak? Ya boleh. Jadi nanti kalau teman-teman enggak ada prosedur, metode literatur review berhenti di sini saja, ya, tidak apa-apa di sini. Nah, itu. Terus sudah selesai. Jadi hanya ini saja, ya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk metode. Karena teman-teman ini saya akan ke literatur review ya supaya cepat selesai sehingga apa yang saya sampaikan hari ini berarti ya ini aja nanti yang ditulis yaitu jenis penelitian, data dan sumber data boleh. Nah, kemudian kalau mau dikasih prosedur ya dikasih, kalau enggak ya enggak usah. Itu aja ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada? Oke, sekarang saya tunjukkan kalau kualitatif yang Mas Idrus itu yang
analisis novel ya Mas Idrus ya. Iya, Pak. Nah, ini yang saya kasih contoh, misal punya saya ini. Kajian sintaksis pada novel Sang Pencuri Warna karya Yersita. Ini nanti coba saya kirim ya. Linknya saya kirim Mas, coba Mas. Nih. Kalau analisis novel atau analisis kata-kata, itu kita bisa menggunakan metode, yaitu yang pertama, metode jelas penelitian deskripsi kualitatif. Nah, teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik baca, simak, catat. Karena kan kita membaca novelnya, kita mencatat poin-poin penting. Kemarin Mas Idrus apa kemarin yang dicari? Tentang sejarahnya, Pak. Oke, misalnya sejarahnya. Kemudian kita catat. Nah, sumber datanya dari mana? Yaitu dari novel itu. Novelnya karya siapa? Gitu. Pada analisisnya, kita sering menggunakan Mills-Huberman. Boleh. Ya. Namanya Mills-Huberman itu menggunakan content analysis ya, Mas. Jadi, ini sudah teorinya Mills-Huberman yang digambarkan dengan 3 alur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan. Intinya gitu, reduksi data namanya reduksi kan berarti menyaring. Oh, Mas itu tadi misalnya tentang sejarah. Data-data yang tidak berkaitan dengan sejarah itu ditulis enggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kemudian disajikan. Oh, berarti data-data dalam sejarah di dalam novel itu misalnya menemukan 10 disajikan. Kemudian kita tarik simpulan. Oh, berarti misalnya ada 2 data yang sama, misalnya tentang sejarah yang sudah tentang sama, oh kita ambil yang paling kuat saja. Itu namanya untuk menarik simpulan. Itu ya. Karena kan di dalam novel itu kan banyak data. Misal kita mencari tokoh yang suka makan. Berarti kan misalnya si A ini makan A, si B makan B, si C makan C. Nah, konteks makan itu kita tarik simpulan, oh yang data paling dominan, data yang betul-betul mewakili apa yang kita cari itu yang akan kita ambil. Ini namanya penarik kesimpulan ya. Oke, nanti ini silahkan dibaca. Nah, setelah kita analisis data, ya menggunakan content analysis. Nah, pada tahap ini penjelasannya ya Mas, nanti coba baca sendiri. Kemudian kita bisa, yang terakhir adalah teknik keabsahan data. Nah, teknik keabsahan data itu bisa menggunakan triangulasi teori. Artinya bahwa apa yang kita temukan itu cross check dengan buku atau dengan jurnal yang sudah terbit. Misal, oh sejarahnya di dalam novel ini menceritakan misal tentang perjuangan masyarakat dahulu melawan keadilan, misalnya seperti itu. Kita mencari referensi tentang perjuangan melawan keadilan itu seperti apa konteksnya. Lah, ini artinya triangulasi teori. Benar nggak pada tahun itu, misalnya 1945 itu benar-benar terjadi lah. Kita cross check dengan teori yang ada. Nah, ini namanya triangulasi teori. Apa yang kita temukan sebagai hasil, kita cek, namanya member check. Nah, tapi ini triangulasinya adalah triangulasi teori, seperti itu ya. Nah, ini yang nanti yang penelitiannya kualitatif, ya kayak Mas Idrus nanti seperti ini. Oke, nanti kalau Mas Idrus hasilnya bagus, nanti saya coba bantu ke jurnal. Bisa nanti nasional, internasional. Nanti kalau mau ke internasional, nanti yang terjemahkan saya. Jadi Mas Idrus tinggal membuat saja. Apa teman-teman yang lain kalau mau ke internasional boleh, nanti saya yang menerjemahkan. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan tentang metode? Ada? Halo, sudah paham semua?
Paham, Pak. Ya, Mas Fajar. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, teman-teman, saya ulang kembali untuk bagian latar belakang ya. Kita menyusun latar belakang itu harus kohesi dan koherens. Sekali lagi, misal di paragraf terakhir saya di sini kan ngomong nih, komunikatif menghargai perbedaan pendapat, pendidikan sepanjang hayat, kreatif dan inovatif. Nah, kalau di akhir kata ada inovatif, kita harus memulai paragraf pertama di paragraf berikutnya itu dengan kata inovatif. Nah, supaya apa? Supaya konteks kohesi dan koherensi antar kalimat atau paragraf itu nyambung. Nah, inovasi dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui merombak bla 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 dan seterusnya. Nah, coba saya tanya Mbak Puput. Mbak Puput, halo, dengar suara saya? Iya, Bapak. Satu paragraf ini pendapat siapa? Pendapat sendiri, Bapak. Oke, pendapat penulis, betul ya. Kenapa kok kita menggunakan pendapat kita? Nah, karena kita akan membreakdown dari pendidikan abad 21 menuju bahan ajar yang dibutuhkan. Nah, kan kemarin teman-teman kan sudah buat kata kunci kan ya. Nah, coba di akhir sesi ini ngomong di akhir kalimat. Flip Classroom dengan LMS Schoology yang dibantu dengan adanya bahan ajar digital. Titik. Bahan ajar. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, apa kalimat terakhir atau kata terakhir di paragraf terakhir itu harus ngomong sama di awal paragraf. Nah, ini nanti namanya kohesi dan koherens, ya. Nah, serta sebagai alat evaluasi permainan hasil belajar di TELU. Ini kok bahan ajar lah, karena topiknya masih bahan ajar. Ini ya. Seiring perkembangan ilmu teknologi, nah bentuk bahan ajar semakin berkembang. Nah, ini ya. Oke. Jadi apa yang ada di akhir itu harus nyambung di awal. Kita lihat, saya izin review miliknya Mbak Puput ya. Boleh Mbak Puput? Boleh, Bapak. Oke, ini sudah bagus sekali ya punyanya Mbak Puput ini. Jadi teman-teman silakan konsultasi, bisa boleh. Nah, ini judulnya Mbak Puput kan pemanfaatan aplikasi Wattpad untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen bagi mahasiswa. Oke. Oke, mahasiswa adalah, nah ini ya dimulai dengan kalimat pembuka. Ini adalah pendapatnya penulis. Nah, kemudian diikuti oleh 1, 2, 3 referensi. Nah, ini Asia ya Mbak, Asia betul ya? Nah, jadi apa yang ada di atas atau di dalam kutipan harus ada data referensi. Supaya apa? Supaya cocok ketika kita membaca, betul, oh ini saya ngambil di Aisyah, tuh ya. Kita Hasanah. Nah, ini Hasanah ada, kita cek. Nah, betul Hasanah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, ini namanya ruhnya karya ilmiah. Itu ada di mana? Yaitu ada di daftar rujukan. Semakin banyak daftar rujukan, artinya teman-teman mahasiswa itu semakin banyak membaca. Itulah kenapa membaca dengan menulis itu saling berkesinambungan, karena semakin banyak yang kita baca, maka akan semakin banyak yang akan kita tulis. Seperti itu. Oke, teman-teman coba lihat di sini. Mbak Puput adanya biru ya di sini ya? Halo Mbak Puput? Iya, Bapak. Nah, ada yang tahu kenapa ini nyala biru? Ada yang tahu? Nah, ini artinya teman-teman namanya misspasi ya. Artinya kelebihan spasi. Jadi kalau
Microsoft Anda itu di bawah kata atau setelah kata ada nyala biru, itu artinya spasinya kelebihan. Kita hapus coba. Nah, hilang nggak Mbak Puput? Halo Mbak Puput. Puput. Iya, Bapak. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti teman-teman kalau menulis jangan hanya menulis tapi di cross check. Nah, ada yang misi spasi nggak? Missing spasinya lah. Ini kelebihan juga. Nah, ini. Oke, juga bagus. Salah satu peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam meningkatkan menulis dalam salah satu peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan ini. Salah satu peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan. Ini pertanyaannya gimana Mbak? Gimana? Salah satu salah satu peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah untuk atau dapat meningkatkan keterampilan dalam menulis. Nah, merupakan ini bagus nih. Oke, Mbak, ini sudah Mbak parafrasa belum? Sudah, Bapak. Oke, sip. Nah, jadi jangan lupa teman-teman itu selalu kita parafrasa. Pendapatnya Mbak Puput sampai titik ini ya? Atau semuanya ini pendapatnya Setnyaning sih? Yang pertama pendapat saya, Bapak. Oke. Boleh seperti itu. Tampilan merupakan kemampuan yang mengalami ide. Oke. Tangan ini sangat dipengaruhi kemampuan membaca karena oke. Cerita pendek. Oh, ini Hermanto. Ini pesan saya ya? Ya Mbak Puput. Nah, ini coba Hermanto. Oke. Oh iya. Ini tidak ada DOI-nya. Nanti teman-teman boleh citasi dosennya, misalnya pendapatnya Bu Maya, Pak Jaja, ya silakan. Ini Mbak Puput nih mencitasi punya saya. Ini terima kasih Mbak Puput ya. Merupakan saudara kaya saya mengisahkan kehidupan pelaksananya secara singkat dalam sebuah cerita. Oke. Terus yang kedua teman-teman, hindari kata dalam di awal kalimat ya. Nah, cerita pendek merupakan saudara saya mengisahkan. Nah, ini diganti aja. Pada atau nah cerita pendek merupakan suatu yang mengingatkan kehidupan pelaksanaan secara singkat. Ini ganti yang bisa nggak Mbak? Yang membahas itu ya. Jadi tidak titik ya. Boleh nggak Mbak? Boleh, Bapak. Oke. Ini yangnya biar tidak banyak yang. Cerita pendek suatu karya sastra yang menghidupkan pelakunya. Cerita pendek merupakan suatu karya sastra tentang cerita pendek merupakan suatu karya sastra tentang enggak apa-apa dua yang aja boleh. Daripada karya sastra mengisahkan itu tatik nih ya. Ini salah satu aspek terkecil maksudnya ada dalam sebuah cerpen. Oke.
Oke. Oke, kalau pendapat seperti ini ya, ini bagus nih. Kan Dalman di dalam pendapatnya si ini caranya nulis berarti begini, Mbak. Oke, menurut Dalman, nah ini enggak usah tahun Dalman, langsung aja. Ini menurut Dalman dalam ini dan ini, nah ini ya, jadi tahunnya Dalman tidak usah ditulis. Langsung ini, nah, dan Lestari, bukan Lesti ya. Oke, bagus nih Mbak. Ya. Ini yang halamannya. Halamannya nanti kalau ada ditambah ya Mbak Puput ya. Ada enggak halamannya itu? Halo Mbak Puput. Bapak. Oke, nanti coba dicari ya, ini belum ada halaman ini. Oke, ini pendapat Mbak Puput sudah bagus nih. Banyak orang. Oke, dengan menggunakan bisa mendapat manfaat. Oke, terus lanjut enggak? Ini oke, bagus. Oke. Oke, Mbak. Oke, Mbak Puput yang ditanyakan? Tidak, Bapak, cukup. Oke. Untuk bab 3-nya sudah paham ya? Belum terlalu paham, Bapak. Kenapa? Kenapa, Mbak? Untuk yang bagian metode belum terlalu paham, Bapak. Oke, jadi di dalam metode ini kan menggunakan literatur review. Tadi coba review artikel saya tadi isinya yaitu jenis penelitian, data, dan sumber data. Ini aja enggak apa-apa. Nah, jenis penelitian apa? Yaitu literatur review. Karena apa? Kita hanya mengkaji di berbagai artikel atau kita hanya mencari kumpulan-kumpulan dari beberapa artikel atau buku, kita jadi satu kesatuan dokumen. Seperti itu ya. Datanya apa? Yaitu datanya sekunder. Ya, karena dari artikel atau jurnal. Sumber datanya apa? Nah, bisa dari buku, dari jurnal, dari proceeding. Ini aja intinya di metode ya. Nah, ini. Kecuali yang Mas ini, Mas siapa tadi? Halo Mas Idrus. Iya, Pak. Ini contoh yang satunya ya Mas Idrus ya. Atau teman-teman yang lain yang kaitannya dengan novel, nanti yang metode yang satunya tadi, link dari saya yang ini. Ya, pakai yang ini. Kan plug enggak apa-apa, tinggal diparafrasa. Intinya metode itu kan cara mencapai hasil. Ya, cara mencapai hasil itu seperti apa? Ya, begini loh caranya, yaitu nanti coba Mas Idrus ini di parafrasa gitu ya. Intinya sama, tinggal ganti-ganti konteksnya gitu, Mas. Ya, Pak. Oke. Nah, terus kita Mas Idrus sudah selesai, mau ditampilkan tugasnya, boleh? Masih ada di laptop, Bapak. Oh, ini pakai HP ya? Oke, Mbak Putri ada, Mbak Putri? Ada, Bapak. Oke, saya izin tampilkan tugasnya ya. Halo, Mbak Putri. Iya, Pak, boleh. Penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran di era digital. Nah, ini.
Oke, ini pendapatnya Mbak Putra. Iya, Pak. Oke, kemudian diperkuat oleh pendapatnya Hartanto. Kemudian pendapatnya siapa lagi nih? Ini udah betul, ini udah bagus Mbak. Coba nanti di rata kanan kiri ya. Nah ini, oke. Ini 1, ini lainnya diganti 10. Oke, sudah bagus Mbak Putri. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di era digital juga punya tantangan dalam mencari ilmu pengetahuan secara berkaitan dan harus saling meliputi banyak hal. Oke. Nah, ini coba Mbak Putri nanti dari hakikat ke manfaat itu coba dicarikan satu kalimat atau buat kalimat ya. Di era digital juga punya tantangan dalam mencari ilmu pengetahuan secara berkaitan dan harus saling meliputi banyak hal. Nah, namun, di sisi lain, nah, era digital ini memiliki banyak manfaat. Nah, jadi Anda harus menyatakan bahwa di akhir kalimat ini itu nyambung di awal paragraf. Selalu seperti itu ya nanti. Coba kita baca. Di era digital juga punya tantangan dalam mencari ilmu pengetahuan secara berkaitan dan harus saling meliputi banyak hal. Namun di sisi lain era digital ini memiliki banyak manfaat. Nah, manfaat era digital yaitu ini berapa. Ini pendapatnya siapa, Mbak? Sumiarti. Yang awal pendapat saya, Pak. Sampai mana? Sampai menghemat waktu. Ini ya. Iya, Bapak. Oke, nah agar tidak gap dengan pendapat Sumiarti, ini kan nanti seolah-olah pendapatnya Sumiarti. Nah, materi digital itu satu dari digital yang sehari misalnya menghemat waktu atau ini ya menghemat waktu atas ini ya. Ya, Mbak. Iya, Pak, yang itu yang di atas. Oke, nah hal ini perkuat oleh, nah ini boleh. Ini sudah Anda parafrasa belum yang sebuahnya ini? Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, jadi diubah gini ya, biar coba sekarang Mbak Putri ketika baca, paham nggak? Ini pendapatnya Mbak Putri, ini pendapatnya Sumiarti. Paham, Pak. Kalau tadi? Tidak. Oke ya, oke paham ya. Manfaat era digital itu pemanfaatan suatu teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghemat waktu. Hal ini dibuka oleh Sumarti di era digital salah satu manfaatnya yaitu dengan menghemat waktu di masa babawan dan seterusnya. Oke. Selain itu, nah ini jelas pendapatnya siapa? Sagita. Nah, ini ben enak. Manfaat lain dari era digital yaitu strategi dalam komunikasi. Oke. Media yaitu alat untuk komunikasi. Oke. Ini mau kemana ini? Media apa yang jadi mana daerah? Oke. Nah, saat berkomunikasi, nah dibutuhkan sebuah media.
Ini, Mbak. Nah, media yaitu alat untuk komunikasi. Nah, ini kan boleh. Oke. Oke. Nah, Google Classroom. Nah, oke, sip. Google Classroom yaitu oke, ini nanti jangan di. Pokoknya kalau ada nyala biru seperti ini artinya kelebihan spasi ya, teman-teman. Nah, ini kan nyala biru nih, bawahnya ini. Ini kelebihan spasi. Ini nyala biru nih, kelebihan spasi ya. Jadi seperti itu. Oke. Oke, satu dulunya. Oke. Oke. Oke, Mbak. Bagus ini. Silakan nanti. Ini sudah selesai atau belum? Mbak Putri. Sudah, Pak. Oke, berarti yang kurang apa? Mengapa penelitian ini penting? Iya, Ya kan? Bapak, yang itu belum dimasukkan. Kenapa? Yang mengapa penelitian ini Oke. penting belum dimasukkan. Nah, jadi nanti jangan sampai lupa ditambah itu ya. Oke, sama pendapatnya tadi kalau Mbak Puput kan sudah. Dengan pemanfaatan Wattpad ini diharapkan dapat menarik minat belajar Mr. Pen dan memberikan ruang bagi mereka dalam membangun kemampuan akademik. Aplikasi yang mudah untuk kemampuan teman-teman. Selain itu menggunakan aplikasi ini berarti harapannya. Nah, dengan harapan ini nanti diwujudkan di hasil. Nah, jadi hasilnya yang mengupas tentang Wattpad gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya itu dikupas di Wattpad. Itu ya. Ini kan hanya harapan saja. Oke, paham Mbak Putri? Jadi nanti Mbak ngomong, penelitian ini penting dilakukan karena untuk mendukung media-media pembelajaran bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran di era digital. Ya gitu, atau ingin membuktikan bahwa Google Classroom itu adalah media pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk mengakomodir pada pembelajaran di era digital. Seperti itu juga boleh, Mbak. Ya, intinya bahwa mengapa penting itu yaitu mendeskripsikan bahwa memang bahwa penelitian ini ingin mengungkapkan bahwa Classroom itu merupakan sebuah media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di era digital. Itu kan intinya. Oke, ada pertanyaan Mbak Putri? Tidak, Pak, sudah cukup. Oke, nanti saya kirim ya ini hasilnya. Oke, Mas Prananda. Iya, Bapak. Oke, saya isi tugasnya ya. Boleh. Nah, ini. Mas Prananda, ini juga bagus. Nah, nanti kalau ini kan masih ya, jadi biar tidak lupa, nanti langsung dihapus nih. Ya, oke. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, siswa harus bukan dengan pendekatan pengajaran strategi yang digunakan oleh pengajar. Nah, nyambung kan? Pendekatan pengajaran strategi yang digunakan. Nah, karena Mas Nanda ini, aduh sudah pusing ini, mungkin ditelepon sama seseorang, ya, dijak jalan-jalan, akhirnya udah nanti dulu ke kurikulum. Nah, boleh seperti ini. Jadi mana yang kita dapat dulu itu dibuat. Nanti kita tinggal nyambung dengan rel-rel kalimat kita. Kurikulum adalah seperangkat atau suatu rencana, ini pada Surya. Boleh. Nah, dengan demikian, nah di sini tujuan pendidikan. Nah, berarti untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum berfungsi, gitu ya Mas Nanda ya. Untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini. Iya, Bapak. Untuk tujuan tersebut, nah,
Untuk menyatukan pendidikan. Nah, kurikulum berfungsi sebagai. Nah, ini dengan ini itu nyambung gitu loh. Nah, biar ada rel ya. Kita butuh rel-rel itu untuk menyambung kalimat sebelum dan sesudah. Terus seperti itu. Oke. Ini nanti ada tambahan lagi nggak untuk fungsi ini? Halo Mas Nanda. Iya, Bapak. Kira-kira tambah enggak? Ya, masih belum lengkap. Oke, enggak apa-apa, nanti berarti di sini harus ada rel di mana agar nyambung ya. Berdasarkan fungsi tersebut, nah kurikulum itu memiliki berbagai jenis titik. Ada 2 jenis kurikulum yang ada. Nah, gitu ya. Ditambahi di situ kan karena kita membahas fungsi. Nah, berdasarkan fungsi ini apa sih? Berdasarkan fungsi-fungsi kurikulum. Nah, ada 2 jenis yang ada di Indonesia, yaitu oke, titik. Oke, tidak apa-apa. Oke. Oke, boleh. Oke, bagus, Mas. Oke. Ada yang ditanyakan, Mas Nanda? Nanti judulnya jangan kapital semua ya ini ya. Judul itu yang kapital hanya di awal ini ya, dampak. Lalu ketika ada nama kota, nama daerah, nama hal-hal yang harus kapital sesuai dengan EYD. Kalau tidak ada yang nggak harus kapital. Nah ini kan, oke ini cukup. Oke, coba yang kapital diketik. Nah ini sudah ya. Kalau main Bunda Rosa ini karena nama tempat desa ini permain Bunda Rosa. Nah, ini kan kapital semua di awalnya. Yasin 3. Iya. Oke, teman-teman yang lain mau ngirim tugasnya boleh kita review bareng. Ya, silakan nanti teman-teman bisa WA agar teman-teman itu tahu oh ini kurang oh ini sudah bagus. Secara saya uji, saya lihat di teman-teman yang sudah konsultasi itu tugasnya bagus banget. Oke, Mas Nanda ini untuk bab 3-nya sudah paham? Halo? Mas Nanda. Iya, Bapak. Oke, untuk bab 3-nya sudah paham ya? Siap, sudah, Bapak. Oke. Metodenya sama, yaitu pakai literatur review. Jadi langsung saja. Hanya menggunakan tadi sama seperti punyanya Mbak Puput. Nah, ini jenis penelitian data ini aja. Karena kita hanya menelaah ya. Mana punyanya Mas Nanda itu. Oke ya. Oke, ini ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman di sini. Minggu depan itu terakhir ya Mas Nanda? Maaf, minggu depan itu sudah mulai masuk minggu tenang, Bapak. Oh gitu. Kalau misalnya terakhir gitu boleh nggak kira-kira? Atau masa nunggu habis UTS? UTS-nya tanggal berapa berarti? UTS-nya di tanggal 14 sampai 18. UTS-nya 14. Oke, kalau hari tenang itu enggak ada perkuliahan ya? Iya. Berarti kita nanti ketemu lagi setelah UTS ini. Kan hanya tinggal 1. Atau misalnya hari tenang diisi itu boleh nggak kira-kira hanya 1?
Kurang tahu, Pak. Oke, coba Iya, nanti ya. mungkin sesuai kesepakatan kelas aja sih, Pak. Oke, gitu ya. Nanti kan hanya daring toh, mungkin enggak harus Selasa, kan mungkin pengen pagi atau mungkin Rabu dan seterusnya boleh nanti ya. Coba nanti dikoordinasikan ya, karena kan tinggal satu daripada nanti harus setelah UAS gitu loh. UTS. Yang belum kan ini di hasil dan pembahasan sama simpulan. Nah, ini aja. Ini kan cuma materi singkat, enggak ada jam, nanti insya Allah selesai nih, karena hanya sedikit. Sama abstrak itu kan nanti di depan tulisan Anda ini ya. Jadi yang abstrak saya hanya jelaskan nanti sedikit, paling tidak ada 1 jam sudah selesai. Coba nanti didiskusikan sama temannya, atau nanti saya tanya Bu Maya dulu ya Mas Nanda. Ya, siap, Pak. Oke. Berarti nanti UTS-nya kita ngapain ya, Pak? Hah? Ada tugas apa? UTS-nya. Kenapa? UTS. Ya, kita tetap menulis ini, melanjutkan ini. Iya, kan nanti setelah UTS kan ini saya sudah selesai ya. Jadi teman-teman kan kembali kepada Bu Maya dan Pak Jaja, tetapi ini kan tetap diproses sampai selesai. Nanti di Desember teman-teman itu ikut seminar. Jadi nanti saya kirimi template linknya untuk mendaftar seminar, dan di Januari insya Allah nanti seminar dengan menyeminarkan tulisan-tulisan ini nanti. Nah, tulisan-tulisan ini nanti kita terbitkan di proceeding gitu ya. Paham ya maksudnya teman-teman? Halo? Paham. Nah, jadi nanti misalnya setelah UTS teman-teman tetap berproses untuk mengumpulkan artikel ini untuk diseminarkan. Jadi nanti mahasiswa itu punya pengalaman untuk seminar, menyeminarkan tulisannya, dan berkolaborasi dengan mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain seperti itu. Ya, jadi memang minggu depan terakhir, tapi progres tugasnya terus. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oke, Mbak. Berarti untuk UTS itu patokannya bukan dari mengumpulkan artikel ini ya Pak? Nah, coba nanti saya tanya Bu Maya nanti ya. Baik Pak. Ya. Nanti coba saya tanya Bu Maya dulu nanti seperti apa sistemnya itu. Nanti tapi teman-teman saya mohon di Desember itu nanti ikut seminar dengan menyeminarkan tulisan-tulisannya yang sudah bagus ini. Itu ya. Kalau nanti hanya menulis kemudian tidak diterbitkan kan eman juga. Jadi nanti kan bisa membantu untuk nilai akreditasinya, untuk membantu nama dosennya, untuk masuk di Google Scholar seperti itu. Nah, jadi saya tinggal satu pertemuan itu hanya menyampaikan hasil dan pembahasan, simpulan dan abstrak gitu ya. Izin bertanya Bapak. Ya. Untuk seminar nanti itu tulisan kita semua atau hanya orang-orang yang dipilih Bapak? Semua Mbak, jadi semuanya ikut biar teman-teman merasakan menyampaikan di forum gitu. Nanti forumnya dengan mahasiswa di perguruan tinggi lain. Nah, setelah seminar tulisannya nanti itu diterbitkan di proceeding. Itu Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Mbak Astriani sampai mana prosesnya? Baru bikin latar belakang Bapak. Oke, sip, tetap dilanjutkan ya. Iya Bapak. Oke. Nah, oke teman-teman ada yang tanyakan lagi? Bapak mohon maaf izin bertanya. Iya Mbak Putri. Mengenai metode penelitian kita semuanya pakai literatur review Pak. Betul. Jadi untuk mudah itu pakai literatur review. Kalau tidak telaah novel ataupun misalnya Anda pengen studi kasus. Kalau sudah berpengalaman di studi kasus, di kuali boleh. Tetapi kalau pengen hanya telaah dokumen, misalnya hanya analisis dan seterusnya, itu pakai literatur review. Itu ya.
Atau Mbak Putri pengen yang lain boleh? Mau apa? Tidak, Pak. Oke, gitu ya. Coba Mas, siapa tadi Mas? Yang berbeda ini bagus nih Mas. Siapa tadi lupa saya. Mas Idrus nanti WA saya ya Mas Idrus ya. Iya, Pak. Nanti WA saya ya. Iya, Pak. Saya tunjukkan nanti bab 3-nya. Ya, ini nanti bagus juga hasilnya nanti ya. Karena literatur karena kamu yang saya arahkan ke ini jenis penelitian. Jadi nanti wes apa sudah seperti skripsi Mas Edi. Tapi nggak usah semuanya ditelaah, sedikit-sedikit aja gitu aja Mas Edi. Oke ya, teman-teman, mungkin pertemuan apa kok mungkin ya. Ini cukup ya, atau yang ada mau bertanya lagi? Halo? Cukup. Ya? Cukup, Bapak. Cukup ya? Oke, kalau cukup stop share screen dulu. Bisa on cam ya, saya ambil fotonya. Sofia, Putri, Mas Prananda, Mas Idrus, Al-Fajri, Ibrahim, Toti, Mama Toti, oke. Ayo Toti. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Teman-teman bisa dari HP-nya juga di itu biar punya ini apa file. Bentar, yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, teman-teman, semoga pertemuan yang singkat ini membawa banyak manfaat ya. Tetap semangat ya, tetap berproses, jangan lupa banyak-banyak belajar dan membaca. Kunci sukses itu adalah kalian membaca dan menuliskan apa yang kalian sudah baca. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.